yang sudah hadir ya. Baik, Susi Yuliani ikut nyimak. Ada yang bisa jawab nggak pertanyaan saya tadi? Ketika satu usaha sama sekali tidak laku, ketika satu usaha sama sekali tidak tersentuh, tidak tersenggol, itu kira-kira penyebabnya apa? Ya, saya ingin bercerita dulu ya, zaman dulu sewaktu saya belum tahu ilmunya usaha, sebelum tahu yang namanya seluk beluk dunia usaha Fatimah, halo, itu dulu saya bercita-cita ingin sekali ketika saya lihat ada orang yang jualan laris, ada orang yang jualan closing, jualannya laku banyak. Saya pengen sekali jualan seperti mereka. Saya nggak ngerti ilmunya. Gimana sih jualan online itu gimana sih? Akhirnya pelan-pelan saya belajar. Jualan online itu harus tahu ongkir. Gimana cara tahu ongkir? Oh, ternyata saya harus punya aplikasi Raja Ongkir, atau kalau enggak kita bisa cari di internet cara mengetahui ongkos kirim. Nah, terus kemudian saya tahu cara ongkos kirimnya. Terus gimana sih cara pengirimannya? Saya dulu enggak ngerti. Kirim barang, pertama kali saya buka orderan di Shopee, dapat orderan pertama saya gagal kirim karena saya enggak ngerti. Ketika ada pesanan yang saya tulis itu alamat pemesan, saya tulis alamat pemesan, saya kirimkan ke posnya nggak mau. Bukan seperti ini bun, yang ditulis itu angka rasinya. Aku nggak paham, terus aku tetap ngotot di situ. Akhirnya apa, barangnya tidak terkirim, kembali ke rumah saya lagi, gagal. Pertama kali saya jualan di Shopee, orderan pertama saya gagal. Kenapa? Penyebabnya adalah karena saya kurang ilmu. Saya nggak ngerti ilmunya. Itu saat saya belajar jualan online, karena saya malu bertanya, sesat di jalan, tidak cari di Google. Begitu saya jualan di Shopee, ada yang beli, langsung tak tulis alamat, tak kirim. Ternyata barangnya kembali ke tempat saya dan saya dinyatakan gagal memenuhi pesanan pertama saya. Tuh pengalaman saya. Karena apa? Karena saya kurang ilmu. Yang kedua, ketika saya mencoba peruntungan karena saya penjahit yang masih belajar, saya merasa hasil jahitan saya belum layak jual. Hasil jahitan saya masih ecek-ecek, masih lebih banyak permakannya daripada jahitannya. Saya mencoba peruntungan jualan baju jadi ya. Waktu itu saya belum ngerti apa itu database, tapi teman-teman di Facebook saya sudah banyak. Teman di Facebook saya banyak, teman di WA saya banyak. Saya tergabung dalam grup Tailor Indonesia WA, saya tergabung dalam grup Nusantara Tailor, saya tergabung di dalam Facebook, dan di Facebook saya sangat eksis. Saya sangat eksis karena setiap kali ada yang tanya tentang pola, ada yang tanya tentang ini itu, saya sigap sekali menjawab. Jadi dulu sebelum saya kenal database, sebelum saya mengenal ilmu marketing, sebelum saya sekolah bimbingan ini bimbingan itu tentang usaha, itu saya sudah punya banyak teman. Saya kalau setelah saya ikut pendidikan marketing, saya tahu semua teman-teman saya itu ternyata namanya database. Jadi sebelum saya jahitannya agak bagus seperti sekarang ini, dulu itu saya cuman permak-permak saja, jahitan juga cuman yang sederhana-sederhana saja. Setiap kali ada pertanyaan yang masuk dan saya bisa jawab, saya pasti jawab. Saya akan dengan sikap cepat menjawab. Ketika ada yang tanya pola, saya nggak bisa jawab, saya belajar di Pinterest, saya belajar di Google, saya pelajari, saya praktekkan, kemudian saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Facebook. Teman saya sudah banyak. Artinya dulu sebelum saya bisa jualan selaris sekarang ini, saya sudah punya database yang jumlahnya banyak. Karena saya memang dari dulu eksis. Dari sebelum punya YouTube, sebelum sekarang punya Facebook Pro, saya sudah aktif. Teman saya sudah banyak yang mengenal saya, baik dari senior seperti Kang Yazid Tailor, seperti Kang Erwin, para senior-senior saya sudah banyak yang kenal karena saya aktif sekali dulu ya. Nah, tapi
Ketika saya jualan baju-baju jadi saya nggak ada yang laku. Jangankan laku, tanya aja ndak, Bun harganya berapa, nggak ada yang laku, nggak ada yang tanya. Ya, kenapa? Penyebabnya apa? Karena saya belum punya ilmunya, karena saya belum mengerti kunci-kuncinya. Nah, berbeda dengan sekarang ini, ketika apapun yang saya jual cuman sekedar pakai jilbab saja ada yang tanya, bunda jilbab yang dipakai bahannya apa? Saya bilang bahannya cotton foil, saya bilang bahannya Arabian foil. Langsung di cat saya sudah masuk, Bun aku pesen jilbabnya warna ini. Bun mau jilbab yang dipakai bunda tadi warnanya ini. Ketika saya promosi susu, saya minum susu, Bun minum apa? Minum susu apa, Bun? Kambing Etawa. Jadi saya minum susu ini biar saya energik, biar kulit saya bagus, bla 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 bla. Saya jelaskan, cat saya langsung masuk. beli susunya Bun. Ketika saya memamerkan saya bisa membuat ayam crispy, ada yang tanya, Bun bagi resepnya dong, Bun. Aku bilang nggak usah bagi resepnya, sudah saya siapkan tepungnya. Tepung saya laris manis sampai sekarang ini, tadi sampai habis. Telat-telat karena mau menjelang puasa, tepung ayam goreng saya laris manis. Ya, apakah saya setiap hari promosi? Enggak kan, saya nggak setiap hari promosi kan, saya nggak setiap hari pamer dagangan, enggak. Kenapa? Karena saya punya ilmunya berdagang, gimana caranya menebar racun agar racun saya ditangkap, langsung dilahap-hap. Jadi saya punya ilmunya. Kenapa sekarang jualan saya laris? Saya jualan setrika uap yang harganya nggak main-main. Paling murah 2.500.000. Paling murah. Ya, jualan yang sifatnya jutaan. Mesin jahit. Kemarin kirim mesin jahit portable kemana ya? Ke Jawa Tengah. Terus hari ini ada orderan setrika uap ke Sumatera, ke Lampung. Kemarin kirim ke Banyumas, ya, hampir semua pulau sudah saya kirim barang-barang, sudah terjual barang-barang saya. Susu yang saya jual laris ke berbagai pulau, bahkan sampai ke Hongkong, bahkan sampai ke Taiwan. Hari ini saya tidak pernah jualan kue snack lebaran, saya tidak pernah jualan kue kering. Ada yang pesen keripik usus 2 kilo, ada yang pesen keripik pisang 1 kilo. Loh, itu bukan jualan saya loh, tapi ada yang minta, ya saya kasih gitu loh. Jadi ketika kita sudah tahu ilmunya, jangankan apa yang kita jual, apa yang tidak kita jual pun diminta oleh pelanggan kita itu loh ya. Jadi kenapa kawan kita ini ketika membuat baju pengantin yang bajunya bagus-bagus, modalnya besar, sama sekali tidak ada yang laku, sama sekali tidak ada yang nyewa, bahkan dia sudah bela-belain pakai AdSense, pakai berbayar, iklan berbayar, tetap tidak laku. Kenapa? Permasalahannya apa? Kok bisa tidak laku? Bahkan sudah pakai iklan berbayar kok tidak laku, bahkan database-nya sudah banyak kok tidak laku. Kuncinya di mana? Kuncinya karena sahabat kita ini belum punya ilmu usaha. Seperti halnya saya dulu, ketika saya belum punya ilmu usaha, maka apa yang saya jual sama sekali tidak ada yang nanya, nihil. Ya, saya akan sampaikan ilmunya di sini. Ilmu yang saya pelajari, saya bukan pedagang yang sukses, saya bukan pengusaha yang sukses, tapi dari apa yang pernah saya alami, saya merangkak benar-benar dari nol, saya belajar, saya cari ilmu, saya rela keluarin duit yang jumlahnya nggak sedikit ya, belajar ke sini, beli buku ini, beli buku itu, semuanya tak pelajari, tak baca, tak ikuti seminar-seminar, pertemuan-pertemuan yang sifatnya dunia bisnis saya ikuti. Akan saya jabarkan di sini bagaimana sih kunci-kunci dari usaha itu, walaupun saat ini saya juga sedang dalam tahap merangkak dari tangga satu ke tangga di atasnya. Saya belum sukses, tapi saya ingin membagikan trik jualannya ya. Baik, kawan kita ini usahanya tidak jalan, sama sekali tidak jalan, stuck di situ sehingga modalnya macet.
macet. Penyebabnya adalah belum tahu ilmunya. Saya bilang gini, ketika Bunda ini curhat bla 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 bla, sama sekali tidak laku beri saya solusi. Bunda, bagaimana saya seharusnya? Saya bilang gini, apa yang Anda lakukan adalah, kenapa usaha Anda nggak jalan? Karena Anda salah jalan. Salah jalan yang bagaimana? Saya sudah mengikuti saran Bunda untuk memiliki database yang banyak. Database saya sudah banyak, Bun. Udah tahu ya database itu apa? Orang yang menyimpan nomor kita dan kita menyimpan nomor orang tersebut sebanyak-banyaknya, itu disebut database. Makin banyak database, makin banyak peluang usaha bagi kita dan makin banyak kemungkinan untuk closing. Tapi database yang bagaimana? Database yang bagaimana? Nah, salah jalannya di mana? Seharusnya ya, kawan kita ini terbalik. Dia bikin produk dulu, dia bikin baju pengantin dulu, setelah itu dia cari database ya. Dia bikin produknya dulu, baru cari database. Dan database-nya itu siapa? Database yang dia cari itu tidak sinkron dengan apa yang dia produksi. Database-nya itu orang-orang sesama penjahit, orang-orang mungkin anggota arisan, mungkin anggota PK dan lain-lain, yang semuanya tidak butuh baju pengantin. Mereka database-nya orang-orang, ketika database-nya para penjahit itu jelas mereka bisa jahit. Mereka akan sangat sayang sekali mengeluarkan uang sekian juta untuk membeli baju pengantin. Kenapa? Karena bisa bikin ya, database-nya nggak sinkron. Ibu-ibu PKK, orang-orang RT, orang-orang desa, mereka nggak tertarik beli baju pengantin. Kenapa? Karena mereka lebih nyaman sewa. Lebih nyaman sewa, komplit dengan teropnya, ya ta? Komplit dengan terop, komplit dengan segala sesuatunya. Di perias itu sudah menyiapkan make up dan baju pengantin yang bisa dipilih sesuai dengan tema yang diambil. Di dalam seorang perias ya, di dalam seorang perias ketika ada pengantin mau sewa baju, otomatis kan yang disewakan baju bukan pengantinnya saja. Ada orang tuanya, ada mertuanya, ada Manggolo Yudo, yang anak-anak kecil itu Putri Domas dan lain-lain. Dan mereka itu dibikin seragam. Tidak mungkin mereka menyewa ke teman kita ini yang 6, tidak mungkin. Jadi kesalahannya, kenapa usaha kawan kita ini walaupun sudah diiklankan nggak jalan, kesalahannya adalah karena tidak tahu bagaimana jalannya. Baik, karena kawan kita ini tidak tahu jalan yang benar dan jalan dia sudah benar-benar salah, jalannya sudah salah, maka sebaiknya berhenti dulu. Berhenti dulu, biarkan saja baju pengantin yang 6 itu biarkan saja berada di gerainya sebagai pajangan, biarkan saja, lupakan dulu untuk membuatnya laku, lupakan dulu untuk membuatnya disewa ya, lupakan dulu. Kita harus kembali ke titik awal. Ketika kita salah jalan, maka kita pulang dulu, kembali dulu, kita benahi dulu bagaimana seharusnya ya. Baik, di dalam satu usaha dulu sebelum saya belajar tentang ilmu marketing, yang saya pikir ketika mau buka usaha adalah enaknya usaha apa ya. Setuju nggak? Rata-rata orang ketika mau buka usaha, enaknya usaha apa ya? Aku suka usaha ini aku sukanya usaha ini aku mau jualan ini saja aku mau jualan ini saja Bener gak? Rata-rata setiap orang yang pingin membuka usaha, entah memproduksi sesuatu, entah jualan sesuatu, yang dipikir adalah aku mau produksi apa, aku mau bikin apa untuk dijual, aku mau jualan apa. Pertanyaan, ketika saya sudah belajar, ternyata pemikiran itu adalah salah besar ya. Ini seringkali saya sampaikan, untuk yang biasa mendengarkan coba diulang lagi biar lebih kenceng. Pemikiran tentang produk apa yang mau dijual, produk apa yang mau dibikin,
pertama kali pemikiran itu yang dipikir itu adalah salah besar. Nol besar, salah besar. Kok salah, Bun? Iya. Ketika kita sudah membuat baju, misalnya, ketika saya sudah membuat baju, sementara teman-teman saya itu adalah seorang penjahit, kira-kira mereka tertarik untuk beli bajunya enggak? Enggak akan tertarik. Kalaupun toh ada yang tertarik 1-2 itu pun kalau murah. Kenapa? Mereka enggak mungkin beli baju kita yang harganya mahal. Kenapa? Karena mereka bisa bikin. Ya toh? Karena mereka bisa bikin. Wis diwaca di JDW. Nah, ketika pemikiran kita salah, jalan kita salah, maka semuanya akan salah, semuanya nggak akan jalan. Jadi ketika kita mau buka usaha, pertama kali yang kita pikirkan bukan produknya apa, bukan jualannya apa, tapi orang-orang yang kita targetkan menjadi database kita, kira-kira mereka itu butuh apa. Tuh, kira-kira kalau bulan Ramadan ini yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa? Makanan untuk buka, takjil, makanan untuk sahur, jajanan-jajanan, snack yang sudah mulai disiapkan untuk lebaran. Itu. Jadi apa yang dibutuhkan oleh target pasar kita itu yang kita jual. Sedangkan kawan yang curhat kepada saya, dia bikin produknya dulu, cari databasenya ndak membutuhkan produk yang dia jual itu. Kesalahannya di situ. Ya, itu pernah saya alami. Makanya belajar ilmu marketing itu penting. Ketika kita ingin punya usaha, belajar ilmu marketing, dasar-dasar marketing itu penting. Nah, ketika saya sudah tahu ilmunya, di mana kita kumpulkan database dulu sebanyak-banyaknya. Setelah terkumpul database sebanyak-banyaknya, maka kita cari survei. Kita cari tahu yang biasa disebut survei atau ngobrol-ngobrol, sok akrab dengan database itu. Kita sok akrab. Database saya adalah pemirsa YouTube saya, pemirsa Facebook saya, kawan-kawan di WA saya. Nah, saya tidak menjual apa yang ingin saya jual, tapi saya jual apa yang dibutuhkan oleh database saya. Teman-teman saya penjahit, mereka nggak bakalan mungkin butuh baju, jadi mereka butuhnya alat jahit. Makanya saya jual benang, saya jual kait, saya jual resleting, kancing, renda, mesin jahit dan lain-lain saya jual. Laku enggak? Laku. Karena saya menjual apa yang mereka butuhkan, ya. Itu. Nah, ketika yang namanya penjahit itu adalah para wanita yang memiliki energi yang banyak. Makanya saya mempelajari tentang karakteristik wanita. Wanita itu bagaimana sih? Wanita itu adalah orang yang tidak puas dengan satu pekerjaan. Wanita itu adalah orang yang ambisinya kuat. Wanita itu adalah orang yang energinya banyak. Sudah sibuk di rumah masih pengen bekerja. Sudah sibuk di rumah ngurusin rumah tangga, sudah jahit masih pengen usaha yang lain. Nah, itu ilmunya di situ. Mempelajari database yang saya punya. Kuncinya di situ. Mempelajari database yang saya punya. Apa sih yang dibutuhkan kawan-kawan saya? Alat jahit. Ketika saya live sambil setrika, ada yang pengen, ada yang tanya-tanya, langsung saya gas. Saya tunjukkan kelebihannya, saya setrika kain-kain tile, saya setrika kain-kain brokat, sablonan dan lain-lain. Terus saya berikan ilmunya bahwa setrika itu penghasilannya begini, prospeknya begini. Akhirnya apa? Banyak yang tertarik. Tebar racunnya kena. Kenapa? Karena saya sudah selidiki. Jadi Anda semua itu adalah calon-calon dari korban saya, di mana saya mensurvei Anda, meneliti apa saja yang Anda butuhkan, dan ketika saya sudah tahu apa yang Anda butuhkan, saya pameri di status, saya pameri di ketika saya live itu
tepung saya sudah lama ndak promosi, tapi jualan tepung saya sampai sekarang laris. Susu juga saya jarang sekali promosi, tapi yang saya heran kenapa susu saya datang habis, buku juga gitu, datang habis. Kenapa? Karena saya sudah tahu mereka mau lihat video-video saya yang lama-lama, akhirnya mereka dengan sendirinya telepon saya. Nah itu, jadi ilmu dari jualan dan usaha itu adalah kita harus kenal baik dengan para database kita, dengan para orang-orang yang kita kenal. Perbanyak database, baik database secara online maupun database secara offline. Setelah itu selidiki kebutuhan mereka itu apa. Untuk musim bulan puasa ini apa yang mereka butuhkan. Apa kira-kira yang rame, apa yang kira-kira ketika kita buka usaha jalan. Biasanya menjelang lebaran banyak sekali orang-orang yang mudik, bener gak? Orang-orang yang mudik itu kalau ngumpul satu keluarga itu pasti butuh tukang laundry. Jadi saat sekarang ini laundry saya lagi rame-ramenya. Baik laundry karpet, karena sebentar lagi Ramadan semua karpet musola dicuci, semua karpet rumah dicuci. Nanti menjelang lebaran banyak orang mudik, cucian baju saya akan membeludak. Ya, sudah dipastikan sekarang saja sudah ramai cucian korden. Ya, karena mau menjemput lebaran, padahal puasanya belum, mau menjemput lebaran, itu cucian laundry saya, laundry gorden saya rame, laundry karpet saya rame. Terus mau menjelang puasa ini hampir semua orang yang punya mukena di laundry. Ya, mukenanya di laundry semua. Satu orang itu mukenanya bertumpuk-tumpuk, Masya Allah. Belum mukena yang ada di musola tuh. Ya, jadi ketika kita mau membuka usaha, mau menjual apa, itu kita harus tahu situasi dan kondisi. Ini lagi musimnya lebaran, ini lagi musimnya anak-anak masuk sekolah, ini lagi musimnya banyak orang punya hajat. Momen-momen itu bisa kita jadikan usaha asalkan kita tahu caranya, kita tahu jalannya, kita tahu kuncinya. Kuncinya apa? Kita selidiki apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang kita jual, tapi apa yang mereka butuhkan. Kalau kita sudah tahu apa yang mereka butuhkan, jual apa yang mereka butuhkan. Kuncinya di situ. Ya, terus selain kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh konsumen kita juga harus sok akrab. Saya itu tidak kenal yang namanya Amida, tidak kenal wajahnya kayak apa, aku juga tidak jelas. Pernah dikirimi fotonya sekilas tapi nggak begitu jelas. Saya juga sebelumnya tidak kenal dengan yang namanya Darmiati, saya tidak kenal dengan Hanifah, saya tidak kenal dengan Sri Haryanti. Tapi karena saya berusaha sebisa mungkin, sesibuk apapun saya, serepot apapun, saya tetap luangkan waktu saya untuk berinteraksi dengan para pelanggan saya, dengan para database saya. Ketika mereka japri ke saya, saking banyaknya japri yang masuk, satu hari itu ratusan. Kalau saya jawab sendiri tidak mungkin. Kalau saya layani sendiri tidak mungkin, semuanya nggak akan tertangani. Sementara selain saya harus melayani chat-chat yang masuk, saya juga harus live, saya harus kulaan, saya juga harus belajar tentang mode-mode yang lagi in, kain-kain yang lagi update. Saya harus terus belajar. Untuk itu saya punya admin. Agar apa? Agar para pelanggan saya tidak terabaikan, karena saking sibuknya chatnya nggak kepegang, promosinya nggak bisa, terus nggak bisa live, nggak bisa deket dengan para pemirsa saya, otomatis usaha saya akan makin lama makin meredup. Ya, ini saya sedang ancang-ancang untuk cari admin satu lagi. Kenapa? Karena makin laris, karena makin keteteran. Saya pagi itu sibuk luar biasa. Ya, pagi itu sibuk luar biasa. Tapi saya tetap sempatkan untuk saya harus live.
jam berapapun saya paksakan harus bisa live. Belum lagi kalau malam, sengantuk apapun, senumpuk apapun kerjaan. Kalau dipikir-pikir kan bulan-bulan sekarang ini numpuk banget. Kalau saya mementingkan pekerjaan saya, jahitan saya, maka pemirsa saya akan merasa terabaikan. Kalau mereka sudah terabaikan, otomatis mereka akan lari. Mereka akan lari, akan mencari idola baru. Kenapa dikatakan idola? Karena people buy you, not your product. Kenapa jualan saya laris? Karena pemirsa saya, database saya suka dengan saya. Kenapa mereka suka dengan saya? Karena saya selalu melayani mereka dengan baik. Mereka yang chat selalu terjawab, walaupun bukan saya langsung yang jawab, admin saya yang jawab. Ketika mereka tanya kain apa yang lagi update, jumlahnya untuk model seperti ini butuh kain berapa, walaupun saya tidak baca catnya langsung, kalau pertanyaannya itu tertuju kepada saya, admin saya nggak bisa jawab, langsung ditanyakan ke saya, Bun ini dijawab bagaimana, saya akan ngomong ke admin saya itu butuhnya sekian sekian sekian, gambarnya ditunjukkan kepada saya, Bun ini ada yang tanya jumlah kain yang dibutuhkan berapa, saya gini aku ngomong sama adminku langsung diketik. Walaupun bukan dengan tangan saya sendiri, tapi semua chat yang masuk pasti dibaca, pasti dijawab ya, kecuali chat-chat yang tidak penting, chat-chat yang nyeleneh itu tidak dijawab ya. Tuh, jadi memang kita itu ketika kita punya database, kita harus punya keterikatan emosional. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan database kita, apa yang mereka inginkan dengan kita sebagai penjualnya. Mereka itu ingin akrab dengan kita. Para pemirsa saya itu ingin akrab dengan saya. Seolah-olah begitu kenal dekat. Seolah-olah kita itu seperti keluarga. Sehingga ketika mereka mau beli ke tempat lain, ngapain beli ke Bunda aja. Yang namanya setrika uap, mesin jahit, kain. Di tempat lain banyak yang jual. Kenapa mereka beli di saya? Tepung ayam goreng itu banyak dijual di pasaran, merek Sasa, merek ini, merek itu. Kenapa mereka beli di saya? Kenapa? Karena mereka kenal dengan saya, mereka berani bertanya kepada saya, Bun ini kok begini, Bun ini permasalahannya gimana, Bun ini solusinya gimana. Itu yang membuat jualan saya laris. Jadi ketika Anda ingin jualan, miliki sifat karakter yang Anda itu mudah akrab dengan para calon pelanggan Anda, walaupun mereka tidak beli, walaupun mereka tanya, Pun ini kain ini butuhnya berapa, mereka tidak beli, tidak apa-apa, nanti suatu saat mereka akan beli juga, karena kita melayani mereka dengan baik.